menjadi budaknya setan, wilayah setan atau wali setan, itu sulit sekali dan sangat menyakiti serta menyiksa diri. Menjadi kekasih Allah, berada di wilayah Allah, itu sangat indah serta hari raya setiap saatnya. Dan menuju waliullah itu sangat mudah, jauh lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Yuk kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Melalui baca diri, mari kita membaca diri sendiri. Di saat malam tiba, disertai gerimis yang tidak kunjung reda, pikiran melamun, yang enak saat ini ngapain ya? Dan timbullah di alam pikiran gambarnya makanan, hingga memaksa diri untuk keluar rumah dalam kondisi gerimis. Setelah sampai di tempat dan membeli makanan itu, tapi yang dibeli tidak seperti yang diharapkan. Di saat timbul pemikiran untuk membeli itu namanya hawa nafsu, hawanya diri. Gambar-gambar di alam pikiran itu menggoda diri untuk berangkat dan membeli makanan itu. Di saat pikiran-pikiran yang seperti itu menggoda diri, itu namanya setan yang telah memperbudak diri, memaksa diri untuk berangkat dan menikmati keinginan untuk hal itu. Setelah dimakan ya rasanya ya seperti itu, tidak bisa lebih. Kalaupun enak ya hanya seperti itu. Jadi setan itu sangat halus cara menggodanya lewat gambar-gambar pikiran, hingga diri ini tidak terasa kalau sudah menjadi budaknya, menjadi hambanya. Itu namanya wilayah setan atau wali setan. Godaan setan melalui gambar-gambar pikiran ini selalu mengajak diri untuk konsumtif. Sama halnya seperti diri ini mengingat sesuatu yang sudah terjadi, hingga membuat diri kita ini menangis atau menyakiti perasaan hati lewat gambar-gambar pikiran. Seperti itulah wilayah setan yang sifatnya selalu menyakiti diri, memperbudak diri, tapi diri ini tidak terasa, hingga keimanan terhadap Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang itu hilang dari diri, karena kondisi diri tersakiti yang terus menerus karena selalu diingat dan akhirnya selalu menyiksa diri setiap saatnya, atau menghayalkan yang akan datang hingga membuat diri ini ketakutan, cemas, dan khawatir yang sangat luar biasa, karena seolah-olah hayalan itu nyata akan terjadi, nyata pasti terjadi. Lewat itulah setan menggoda dan mengganggu diri ini, hingga diri melupakan kenikmatan saat ini di sini, melupakan bersyukur alhamdulillah segala puji bagi Allah, melupakan Bismillahirrahmanirrahim bahwasanya Allah itu pengasih dan penyayang. Begitulah cara setan menggoda diri ini. Begitulah di saat berada di wilayah setan atau budaknya setan, atau juga disebut wali setan. Pahami ini. Setiap kali gambar-gambar pikiran ini, film-film pikiran ini menggoda diri dan diri terikut, itulah yang disebut godaan setan, yang mana hal itu keluar dari hawa nafsu atau hawanya diri sejati atau hawanya Nur Muhammad. Di saat setan mengganggu atau menggoda diri agar masuk
atau mengikuti perintah-perintahnya melalui gambar-gambar pikiran itu, cobalah tanyakan kepada diri, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bila memang Allah, maka mengabdilah kepada Allah. Tapi bila memang itu adalah gambar-gambar pikiran atau setan, silahkan menjadi budaknya. Atau dengan pertanyaan, wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Jadi imamnya diri ini Al-Quran dan kiblatnya diri adalah Baitullah. Atau imam dan kiblatnya diri ini adalah gambar-gambar pikiran itu. Cobalah tanyakan hal ini di saat diri tergoda, terganggu oleh gambar-gambar pikiran itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma imamuka, dan siapa imammu? Wa ma kiblatuka, dan di mana kiblatmu? Apakah Tuhan diri ini Allah, imamnya diri ini Al-Quran, kiblatnya diri ini adalah Baitullah, atau adalah akal pikiran, gambar-gambar atau film-film akal pikiran yang berbisik merayu yang sangat halus sekali itu. Jadi berhentilah untuk tidak mengingat yang sekiranya menyakiti diri, atau menghayal yang sekiranya juga membuat diri ini cemas, khawatir, dan ketakutan. Karena ini termasuk bagian dari inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku sebagian dari orang-orang yang zalim. Mengingat yang membuat diri ini sakit hati atau sedih, serta menghayal yang membuat diri ini cemas, khawatir, dan takut, itu bagian dari kedzaliman diri terhadap diri ini sendiri. Dengan menyadari hal itu, maka berhentilah untuk mendolimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri dengan ingatan atau hayalan itu. Begitulah yang dimaksud wali setan atau wilayah setan. Wali setan atau wilayah setan ini juga disebut wilayah dualitas. Takut dan lari dari rasa susah dan mengejar untuk mendapatkan rasa senang, tapi yang didapat selalu rasa susah. Kalaupun mendapatkan sesuatu atau mencapai sesuatu, yang didapat bukanlah bahagia atau sejahtera, tapi bangga diri yang akan berbuah kesombongan. Bangga diri itu bukan bahagia, dan bahagia bukan bangga diri. Selanjutnya tentang kekasih Allah, wilayah Allah, atau juga disebut waliullah. Selain menjadi budaknya gambar-gambar film-film akal pikiran, itu adalah wilayah Allah atau kekasih Allah atau waliullah. Kekasih Allah, wilayah Allah, atau juga disebut waliullah, itu selalu di dalam kenikmatan. Menyaksikan segala sesuatu ini adalah terpuji. Tidak ada satupun yang disaksikan selainnya terpuji. Begitulah kondisi kekasih Allah, selalu dimanjakan oleh Allah, selalu dicintai oleh Allah setiap saat, setiap waktunya. Rasa bahagia dan rasa merdeka setiap saat hanya dimiliki oleh kekasih Allah, hanya bagi yang berada di wilayah Allah atau juga disebut waliullah. Agar lebih mudah untuk dipahami dan untuk dialami, saya akan membuat perbandingan antara wali setan dan waliullah. Kalau wali setan itu seperti halnya diri ini menghayal, berfantasi, atau berhalusinasi dengan gambar-gambar film-film yang membuat diri ini tersiksa atau menjadi budaknya, atau juga gambar-gambar akal pikiran ini
memperbudak diri atau menggunakan diri. Ini namanya wali setan. Kalau wali setan itu seperti halnya diri ini menghayal, berfantasi atau berhalusinasi dengan gambar-gambar, film-film yang membuat diri ini tersiksa atau menjadi budaknya, atau juga gambar-gambar akal pikiran ini memperbudak diri atau menggunakan diri. Ini namanya wali setan. Sedangkan waliullah tidak lagi memperhatikan gambar-gambar pikiran yang seperti itu, tapi yang ada hanya menyaksikan kebesaran Allah. Di saat gambar-gambar pikiran yang seperti itu datang, atau diri ini menghayalkan hal-hal yang seperti itu, diri ini tidak memperhatikan hal itu, tapi lebih memperhatikan kepada kebesaran Allah. Seperti itulah kondisi kekasih Allah atau waliullah. Kalau wali setan, diri ini menjadi budaknya atau digunakan oleh pikiran itu. Sedangkan waliullah itu menggunakan akal pikiran sebagai fasilitas. Di saat hanya dibutuhkan saja baru digunakan. Contohnya lagi seperti halnya di saat pasangan kita berbicara, lalu akal pikiran ini menerjemah salah hingga membuat perasaan hati ini emosi atau marah. Di saat itu yang salah itu siapa? Pasangan kita atau akal pikiran ini yang telah menerjemah salah. Mestinya diri ini marah atau emosi itu terhadap pasangan kita atau kepada akal pikiran yang telah menerjemah salah. Seperti itulah di saat diri ini berada di wilayah setan atau wali setan. Kalau kita memperhatikan hal itu, diri ini akan menganggap pikiran yang menerjemah salah itu dianggap suatu kebenaran, dan akhirnya diri ini memarahi atau emosi terhadap pasangan kita. Sedangkan menuju wilayah Allah atau waliullah, di saat terjadi hal yang seperti itu juga, pasangan kita berbicara dan pikiran ini menerjemah salah, maka diri ini akan tawakal atau dipasrahkan kepada Allah. Di saat gambar-gambar atau film-film akal pikiran ini datang yang membuat diri ini merasakan rasa cemas, khawatir, dan ketakutan, maka sebaiknya gambar-gambar film-film akal pikiran itu jangan diperhatikan atau dipasrahkan saja, diwakilkan saja kepada Allah. Biarkanlah Allah yang mengerjakan semuanya. Toh itu hanya gambar-gambar akal pikiran. Atau berhenti menyiksa diri, mendolimi diri dengan hayalan, dengan menjadi sutradaranya film-film akal pikiran. Dengan begitu, diri ini tidak akan merasakan atau menyiksa diri lagi. Diri ini tidak akan menyiksa diri sendiri atau mendolimi diri sendiri. Saat diri ini menjadi sutradara di alam pikiran, di film-film akal pikiran, dan di film itu diri ini harus mencapainya atau mendapatkannya. Bisa dipastikan untuk menuju ke sana jalannya sangat sulit luar biasa. Tapi bagi waliullah atau berada di wilayah Allah tidak akan membuat film-film hal yang seperti itu. Hidup ini tinggal dijalani, tinggal dinikmati dan disyukuri. Hidup ini sudah indah, jadi tidak perlu membuat hal-hal yang menyiksa diri. Hidup ini sudah sangat istimewa, sangat asik. Tidak perlu lagi menyiksa diri, mendolimi diri dengan gambar-gambar film-film akal pikiran yang tidak karuan itu. Berhentilah menyiksa diri dan kembalilah ke wilayah Allah, menjadi kekasih Allah atau waliullah dengan cara menikmati segala hal, menyaksikan
segala sesuatunya itu terpuji, segala sesuatunya itu luar biasa, yang dipenuhi oleh rahmat dan ma'unahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kehidupan ini hanya tentang ingatan dan hayalan, hanya tentang film-film akal pikiran. Di saat kita berhenti berpikir, maka masalah itu sudah tidak ada lagi. Selanjutnya hanya tentang kekasih Allah, wilayah Allah atau waliullah. Menuju waliullah, wilayah Allah atau kekasih Allah. Mari rasakanlah kenyataan ini, kenyataan belas kasihnya Allah, kasih sayangnya Allah ini. Segala sesuatunya seperti halnya tubuh ini, pikiran ini, perasaan ini oleh Allah diciptakan hanya untuk diri, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, semuanya diciptakan oleh Allah hanya untuk diri. Gerak diamnya tubuh, akal pikiran dan perasaan hati, semuanya itu Allah ciptakan, Allah atur, Allah kuasai hanya untuk diri. Pekerjaan kita Allah ciptakan hanya untuk diri. Makanan, minuman ini semuanya Allah atur, Allah kuasai, semua itu hanya untuk diri. Betapa cintanya Allah terhadap diri ini. Allah ciptakan tangan ini, Allah ciptakan gerak diamnya tangan ini, semuanya hanya untuk diri. Pakaian ini, semua fasilitas ini Allah ciptakan, Allah atur, Allah kuasai, semuanya itu hanya untuk diri. Adakah yang tidak untuk diri? Semuanya hanya untuk diri. Betapa besarnya cintanya Allah kepada diri ini, diri yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa luar biasanya Allah, cintanya Allah terhadap diri, hingga sangat nyata sekali ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang pengasih penyayang setiap saat dan setiap waktunya. Ini hanya tinggal menjalani saja, menikmati saja semua ma'unah, semua ar-Rahman ar-Rahimnya Allah setiap saat, setiap waktunya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kurang apa lagi masih? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Sedangkan begitu besar rahmatnya, nikmatnya Allah untuk diri. Semuanya hanya untuk diri. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar terhadap orang yang memuji. Rasakanlah kenyataan ini. Siapa yang telah melayani ini semua, betapa besarnya cintanya Allah terhadap diri. Bila masih belum bisa berada di wilayah Allah, waliullah atau kekasih Allah, atau masih sering tergelincir ke wilayah setan atau wali setan, insya Allah untuk lebih lengkapnya ada di pertemuan video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.